Hari ini kita akan ada dua presentasi, yaitu pertama dari kelompok 6 dengan asuhan keperawatan Hisprung yang dibawakan oleh Pak Kristomi dengan Pak Sudianto. Untuk kelompok 7 Atresia ductus hepaticus oleh Pak Domingus dan Ibu Eduarda Pinto. Untuk selanjutnya kita mulai yang pertama kelompok 6, silakan Pak Kristomi dan Pak Sudianto dimulai. Sebentar ya, apakah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Mohon izin, slide-nya bergerak kan? Slide 1, slide 2. Apakah slide-nya bergerak, Bu? Mohon maaf. Bergerak Pak. Bergerak, Silakan. Pak. Saya langsung saja. Selamat malam Bapak Ibu dan Ibu Vicky. Mohon izin kesempatan kali ini kami dari kelompok 6. Yang pertama saya sendiri, Pak Stomi dan Pak Sudianto. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami berdua tentang asuhan perawatan Hisprung, di mana hasil diskusi kami berdua nanti mungkin saya akan jelaskan kepada rekan-rekan semuanya latar belakang Hisprung, kemudian dari definisi, kemudian etiologinya, penyebabnya, manifestasinya. Penyakit Hisprung megakolon atau megakolon merupakan kelainan bawaan penyebab gangguan usus atau obstruksi ileus tersering pada neonatus dan kebanyakan terjadi pada bayi aterm dengan berat lahir kurang lebih 3 kg dan lebih banyak terjadi pada laki-laki daripada perempuan. Dengan penyakit Hisprung pertama kali dilaporkan pada tahun 1961 oleh Frederick Ruisch. Namun, seorang dokter anak bernama Harold Hisprung pada tahun 1886 yang mempublikasikan penjelasan klasik mengenai megakolon congenital ini. Insidensi penyakit Hisprung tidak diketahui secara pasti, tetapi berkisar satu di antara 5.000 kelahiran hidup. Dengan jumlah penduduk Indonesia 200 juta dan tingkat kelahiran 35 per mil, maka dapat diprediksikan setiap tahun akan lahir 1.400 bayi dengan penyakit Hisprung. Menurut catatan Svensson, 81,1% dari
880 kasus yang diteliti adalah laki-laki, sedangkan Richardson dan Brown menemukan tendensi faktor keturunan pada penyakit ini. Ditemukan 57 kasus dalam 24 keluarga, beberapa kelainan ternyata dapat ditemukan bersamaan dengan Sprung. Namun hanya 2 kelainan yang memuncak yang cukup signifikan, yaitu pada sindrom 5-10% dan kelainan urologi 3%. Hanya dengan adanya ekoloma maka dijumpai gangguan neurologis seperti reflux, vesika ureter, hidronephrosis, dan gangguan vesika urinaria mencapai sepertiga kasus. Kemudian untuk tujuan di sini kita untuk mengetahui Sprung itu apa, etiologinya, manifestnya Sprung, patofis, WOC-nya Sprung, pemeriksaan penunjang, dan asuhan keperawatannya. Kita langsung saja pada definisi. Sprung atau megakolon adalah kelainan penyebab gangguan proses usus tersebut dan kebanyakan terjadi pada dengan berat kilogram, lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Sprung adalah suatu kelainan tidak adanya sel ganglion usus dapat dari kolon sampai usus halus. Kemudian Sprung atau megakolon adalah penyakit yang tidak adanya sel-sel ganglion dalam rektum atau bagian rektosimoid kolon. Ketidakadaan ini menimbulkan abnormalan atau tidak adanya peristaltik serta tidak adanya evakuasi usus spontan. Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini ada gambaran kolon yang normal, kemudian yang ada pembesaran di kolonnya. Kemudian etiologinya, penyebab dari Sprung sebenarnya belum diketahui, tetapi Sprung atau megakolon diduga terjadi karenanya sama faktor genetik dan lingkungan sering terjadi pada anak dengan sindrom Down, kegagalan neural pada masa embrio dalam dinding usus, gagal eksistensi kraniofadual pada metrik dan submukosa dinding plexus. Kemudian manifestasi klinis. Gejala penyakit Sprung adalah obstruksi usus rendah. Bayi dengan penyakit Sprung dapat menunjukkan gejala klinis sebagai berikut. Obstruksi total saat lahir dengan muntah, distensi abdomen, dan ketidakadaan evakuasi mekonium. Keterlambatan evakuasi mekonium diikuti dengan obstruksi konstipasi, muntah, dan dehidrasi. Gejala ringan berupa konstipasi selama beberapa minggu atau bulan yang diikuti dengan obstruksi usus akut. Konstipasi ringan, enterokolitis dengan diare, distensi abdomen, dan demam. Adanya feses yang menyemprot saat colok dubur merupakan tanda yang khas. Bila telah timbul enterokolitis nekrotikas, terjadi distensi abdomen hebat dan diare bau busuk yang dapat berdarah. Ini ada gambarannya, foto pasien penderita Sprung berusia 3 hari. Kemudian untuk pada bayi baru lahir, biasanya yang sering terjadi yaitu kegagalan mekonium dalam 24-48 jam setelah lahir. Malas minum, distensi abdomen, dan emesis yang mengandung ampadul. Itu yang pertama untuk bayi baru lahir. Yang kedua untuk bayi, gagal tumbuh, konstipasi, distensi abdomen, muntah, dan diare episodik. Yang ketiga, anak-anak yang besar. Biasanya gejalanya anoreksia, konstipasi kronis, feses berbau busuk dan berbentuk pita, distensi abdomen, peristalsis yang dapat terlihat, masa feses dapat dipalpasi, malnutrisi atau pertumbuhan buruk, tanda-tanda anemia, dan hipoproteinemia. Tanda-tanda yang memburuk yang menandakan evakuolitis antara lain diare hebat yang tiba-tiba, diare bercampur darah, demam, dan kelelahan. Kemudian
patofisiologi. Istilah kometalonic megakolon menggambarkan adanya kerusakan primer dengan tidak adanya sel ganglion pada dinding submukosa kolon distal. Segmen ganglionik hampir selalu ada dalam rektum dan bagian proksimal pada usus besar. Ketidakadaan ini menimbulkan keabnormalan atau tidak adanya gerakan tenaga pendorong peristaltik dan tidak adanya evakuasi spontan serta sphinkter rektum tidak dapat berelaksasi sehingga mencegah keluarnya feses secara normal yang menyebabkan adanya akumulasi pada usus dan distensi saluran cerna. Bagian proksimal sampai pada bagian rusak pada megakolon. Yang kedua, ganglionik megakolon atau isprung dikarenakan karena tidak adanya ganglion parasimpatik di submukosa, Meissner dan Menteric Auerbach. Tidak ditemukan pada satu atau lebih bagian dari kolon, menyebabkan peristaltik usus normal. Peristaltik usus abnormal menyebabkan konstipasi dan akumulasi sistem pencernaan di kolon yang berakibat timbulnya dilatasi usus sehingga terjadi megakolon dan pasien mengalami distensi abdomen. Ganglionosis mempengaruhi dilatasi sphinkter ani internal, jadi tidak berfungsi lagi, mengakibatkan pengeluaran feses, gas dan cairan terhambat. Penumpukan sisa pencernaan yang semakin banyak merupakan media utama berkembangnya bakteri. Iskemia saluran cerna berhubungan dengan peristaltik yang abnormal, mempermudah infeksi kuman ke lumen usus dan terjadilah heterokolitis. Apabila tidak disegera ditangani, anak yang mengalami hal tersebut dapat mengalami kematian. Kemudian ini way of vision, isprung. Kita bisa melihat dari diagram ada dua yang mempengaruhi. Yang awalnya itu etiologi, yang pertama dari gen tadi, kenapa laki-laki lebih banyak daripada perempuan, kemudian dari lingkungan, kemudian kegagalan sel penyebabnya. Gejalanya bayi baru lahir gagal mengeluarkan metoниum lebih dari 24 jam pertama, kemudian disertai muntah berwarna hijau, distensi abdomen, konstipasi, BAB, diare berulang, adanya massa di fekal, kemudian isprung. Kemudian klasifikasinya ada 3, ada yang tipe segmen pendek, segmen panjang, kemudian segmen mengalami seluruh kolon. Ini semuanya terjadi pembengkakan. Kemudian komplikasinya obstruksi usus, konstipasi, ketidakseimbangan cairan dan elektrolit, kemudian elektrolisis. Kemudian pengkajiannya bisa kita lakukan dari riwayat kesehatan, kemudian pemeriksaan fisik, kemudian sampai ke pemeriksaan penunjang, di mana nanti akan muncul gangguan pada usus. Kemudian kita cek apakah ada congenital ganglion. Misalnya tidak ada di peristaltik usus, dia akan terjadi penumpukan feses, sehingga mungkin nanti di diagnosa atau perawatannya bisa kita ambil itu inkontinensia fekal, kemudian untuk luarannya sel kainnya kontinensia fekal, kemudian di CT intervensinya manajemen eliminasi fekal. Kemudian yang kedua, jika ada penumpukan feses bisa kita ambil yaitu resiko infeksi. Untuk diagnosanya, luarannya mungkin kita ambil tingkat infeksi, kemudian intervensinya pencegahan infeksi. Kemudian jika terjadi gangguan usus kembali, kita bisa mungkin ada dari gangguan penyerapan nutrisi pada usus, sehingga mungkin nanti kita bisa ambil dari diagnosanya defisit nutrisi, luarannya atau kriteria hasilnya status nutrisi, kemudian intervensinya adalah manajemen nutrisi. Kemudian jika keluarga pasien misalnya kurang informasi tentang penyakit, bisa kita ambil di sini. Yang pertama defisit pengetahuan, luaran tingkat kesehatan, intervensinya edukasi kesehatan.
Kemudian angka ini, kemudian yang keduanya, biasanya mungkin kita ansietas, jadi kurangnya informasi tersebut, kemudian tingkat stres, kemudian ke reduksi ansietas. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang bisa kita lakukan nanti, fungsinya itu adalah pemeriksaan pada fotopolis abdomen BNO. Fotopolis abdomen BNO dapat memperlihatkan log distensi usus dengan penumpukan udara di daerah rektum. Pada fotopolis abdomen dapat dijumpai gambaran obstruksi usus letak rendah. Meski pada bayi sulit untuk membedakan usus halus dan usus besar, bayangan udara dalam kolon pada niantis jarang dapat bayangan udara dalam usus halus. Daerah rektosigmoid tidak terisi udara. Pada foto berisi tengkorak kadang-kadang terlihat jelas bayangan udara dalam rektosigmoid dengan gejala tanda-tanda klasik penyakit Crohn. Ibu bisa melihat di sini. Saran ini. Kemudian pemeriksaan yang kedua, enema barium. Enema barium pemeriksaan yang merupakan standar dalam menegakkan diagnosa Crohn. Dalam barium enema di mana dalam akan dijumpai 3 tanda khas. Tanda yang pertama, tampak daerah penyempitan di bagian rektum ke proksimal yang panjangnya bervariasi, terdapat daerah transisi terlihat di proksimal daerah penyempitan ke arah daerah dilatasi. Terdapat daerah pelebaran lumen di proksimal daerah transisi. Apabila dari foto barium enema tidak terlihat jelas, maka dapat dilanjutkan dengan foto retensi barium, yaitu foto setelah 24 sampai 48 jam barium dibiarkan membaur dengan feses. Gambaran hasilnya adalah terlihatnya barium yang membaur dengan feses ke arah proksimal kolon. Sedangkan pada penderita yang bukan Crohn, namun disertai dengan obstruksi kronis, maka barium terlihat menggumpal di daerah rektum dan sigmoid. Kemudian pemeriksaan yang ketiga biopsi IPSAT, yaitu mengambil mukosa dan submukosa dengan pengisap dan mencari sel ganglion pada daerah submukosa. Biopsi otot rektum, ini pengambilan lapisan rektum dilakukan di bawah narkose. Pemeriksaan ini bersifat traumatik. Pemeriksaan aktivitas enzim asetilkolin esterase dari hasil biopsi ISAP. Pada penyakit ini khas terdapat peningkatan enzim asetilkolin esterase. Pemeriksaan aktivitas norepinefrin dari jaringan biopsi khusus. Anal manometri, balon ditiup dalam rektum untuk mengukur ketegangan. Kemudian untuk pengkajian mungkin akan dibacakan Pak Sudianto. Izin. Mohon izin Pak Sudi, bisa dibacakan atau gangguan? Mohon maaf Bu, di sini lagi hujan. Iya sama Pak, di saya juga hujan. Iya, guntur gitu. Bagaimana Pak Sudi? Halo? Ya, sudah biar saya bacakan mungkin tadi Ya Pak siapkan. Sudianto ini ya kayaknya sudah ini apa namanya sudah on tapi apa belum di ini unstable Sudah, atau apa Pak jaringannya? Kedengaran sudah. nggak? Oh ya, apa? Oh kedengaran. Tadi saya sudah. Apakah karena anak Eh, terus Pak Sudianto jadi ini penyakit anak atau gimana? Oke, saya melanjutkan untuk pengkajian. Yang pertama, identitas klien terjadi terutama pada neonatus dan anak-anak, lebih sering terjadi pada laki-laki daripada perempuan. Yang kedua, keluhan utama, ibu mengatakan mekonium lambat keluar atau tidak keluar. Dan untuk pengkajian yang ketiganya, riwayat penyakit sekarang, mekonium lambat keluar lebih dari 24-48 jam setelah lahir, perut kembung, muntah berwarna hijau,
dan nyeri abdomen. Pada anak-anak kadang terdapat diare atau enterokolitis kronik disertai kehilangan cairan, elektrolit, dan protein yang masif secara cepat dan progresif menjadi sepsis dan shock. Pengkajiannya keempat, riwayat penyakit dahulu. Riwayat penyakit diketahui adanya peningkatan kesulitan dalam defekasi yang dimulai pada beberapa minggu pertama kehidupan, terjadi konstipasi sejak lahir, dan ditemukannya rektum yang kosong. Sedangkan untuk riwayat penyakit keluarga, tidak ada keluarga yang menderita penyakit ini diturunkan kepada anaknya. Sedangkan untuk riwayat kesehatan lingkungan, tidak ada hubungan dengan kesehatan lingkungan. Yang ketujuh, untuk pengkajiannya imunisasi, tidak ada imunisasi untuk bayi atau anak dengan penyakit Hirschsprung. Sedangkan yang untuk kebutuhan nutrisi, pola nutrisi didapatkan penurunan nafsu makan, minum, dan muntah berwarna hijau, atau ada pembatasan klien pre-op. Sedangkan untuk kebutuhan eliminasi terjadi konstipasi, tinja seperti pita, dan berbau busuk. Sedangkan untuk pemeriksaannya, yang pertama pemeriksaan umum, kesadaran komposmetis, keadaan umum lemah dan gelisah, suhu tubuh meningkat bila terdapat enterokolitis, nadi cepat dan lemah, respirasi tachypnea, dan berat badan menurun. Sedangkan untuk pemeriksaan fisik, sistem kardiovaskularnya tidak ada kelainan. Untuk sistem pernapasannya ada sesak napas dan distres pernapasan. Sedangkan untuk sistem pencernaan umumnya konstipasi, perut kembung atau perut tegang, muntah berwarna hijau. Pada anak yang lebih besar terdapat diare kronik. Pada colok anus jari akan merasakan jepitan, dan pada waktu ditarik akan diikuti dengan keluarnya udara dan mekonium atau tinja yang menyemprot. Sedangkan untuk sistem saraf, pada sistem saraf pusat tidak ada kelainan, namun ada kelainan sel ganglion pada ususnya. Sedangkan untuk sistem lokomotor atau muskuloskeletal, gangguan rasa nyaman. Sedangkan untuk sistem integumennya atral hangat. Sedangkan untuk sistem pendengaran tidak ada kelainan. Untuk diagnosa keperawatan berdasarkan WOC, yang pertama inkontinensia fekal berhubungan dengan kerusakan susunan saraf motorik bawah. Untuk diagnosa kedua, risiko infeksi berhubungan dengan malnutrisi. Kemudian diagnosa yang ketiga, defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mengabsorpsi nutrien. Yang keempat, defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpaparnya informasi. Dan yang kelima, ansietas berhubungan dengan kurang terpaparnya informasi. Untuk intervensi keperawatannya, untuk yang diagnosa pertama tadi, inkontinensia fekal berhubungan dengan kerusakan susunan saraf motorik bawah. Untuk tujuan dan kriteria hasilnya, setelah dilakukan tindakan keperawatan 1x24 jam, maka kontinensia fekal membaik dengan kriteria hasil, defekasi membaik, frekuensi buang air besar membaik, dan kondisi kulit perianal membaik. Sedangkan untuk intervensi keperawatannya, yang pertama manajemen eliminasi fekal, observasi, identifikasi masalah khusus dan penggunaan obat pencahar, kemudian identifikasi pengobatan yang berefek pada kondisi gastrointestinal, monitor buang air besar, misal warna frekuensi, konsistensi volume, serta monitor tanda dan gejala konstipasi atau infeksi. Sedangkan untuk terapeutiknya, berikan air hangat setelah makan, jadwalkan waktu defekasi bersama pasien, dan sediakan makanan tinggi serat. Sedangkan untuk intervensi keperawatan edukasinya, menjelaskan jenis makanan yang membantu meningkatkan keteraturan peristaltik usus, kemudian anjurkan mencatat warna, frekuensi, konsistensi, serta volume feses,
Selanjutnya, anjurkan pengurangan asupan makanan yang meningkatkan pembentukan gas, anjurkan mengkonsumsi makanan yang mengandung tinggi serat, dan anjurkan meningkatkan asupan cairan jika tidak ada kontraindikasi. Sedangkan kolaborasi pemberian obat suppositoria anal jika perlu. Intervensi yang kedua untuk diagnosa risiko infeksi berhubungan dengan malnutrisi, tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil, nyeri menurun, bengkak menurun, cairan berbau busuk menurun, sputum berwarna hijau menurun, serta periode Malaise menurun. Untuk intervensinya, yang pertama observasi, monitor tanda dan gejala infeksi lokal, untuk batasi jumlah pengunjung, cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien, pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi. Sedangkan untuk intervensi keperawatan edukasinya, infeksi, ajarkan cara mencuci tangan dengan benar, anjurkan meningkatkan asupan nutrisi, dan anjurkan meningkatkan asupan cairan. Untuk diagnosa yang ketiga, defisit nutrisi berhubungan dengan kemampuan mengabsorpsi nutrien. Untuk kriteria hasilnya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, status nutrisi membaik dengan kriteria hasil, porsi makan yang dihabiskan meningkat, pengetahuan tentang pilihan makanan yang sehat meningkat, pengetahuan tentang standar asupan nutrisi yang tepat meningkat, berat badan meningkat, indeks massa tubuh meningkat, dan nafsu makan meningkat. Untuk intervensinya, observasi, identifikasi status nutrisi, identifikasi alergi dan intoleransi makanan, identifikasi makanan yang disukai, identifikasi perlunya penggunaan selang nasogastrik, identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrien, monitor asupan makanan, monitor berat badan, dan monitor hasil pemeriksaan laboratorium. Sedangkan untuk intervensi terapeutiknya, lakukan oral hygiene sebelum makan jika perlu, fasilitasi menentukan pedoman diet, dan suhu. Berikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi, berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein, hentikan pemberian makanan melalui selang nasogastrik jika asupan oral dapat toleransi. Sedangkan untuk intervensi kolaborasinya, kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan jika perlu. Intervensi untuk diagnosa yang tepat, pengetahuan informasi, kriteria hasil dan tujuannya. Setelah diberikan intervensi selama 2 kali 24 jam, maka tingkat pengetahuan meningkat dengan kriteria hasil, perilaku sesuai anjuran meningkat, verbalisasi minat dalam belajar meningkat, kemampuan menjelaskan suatu topik meningkat, kemampuan menggambarkan pengalaman sebelumnya yang sesuai dengan topik meningkat, serta perilaku sesuai dengan pengetahuan meningkat. Sedangkan untuk intervensi keperawatannya, yang pertama observasi, identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi. Sedangkan untuk terapeutiknya, sediakan materi dan media pendidikan kesehatan, jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan, serta berikan kesempatan untuk bertanya. Sedangkan untuk edukasinya, jelaskan faktor risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan, yang dapat digunakan untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Intervensi keperawatan untuk diagnosa yang kelima, yaitu ansietas berhubungan dengan kurang terpapar informasi.
tujuan dan kriteria hasil. Setelah diberikan intervensi selama 2 kali 24 jam, maka tingkat ansietas menurun dengan kriteria hasil. Verbalisasi kebingungan menurun, verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi menurun, perilaku gelisah menurun, dan pucat menurun. Untuk intervensi keperawatannya, yang pertama observasi, identifikasi saat tingkat ansietas berubah, misalnya kondisi, waktu, dan stresor. Identifikasi kemampuan mengambil keputusan, monitor tanda-tanda ansietas atau verbal dan non-verbal. Sedangkan untuk terapeutiknya, ciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan, temani pasien untuk mengurangi kecemasan jika memungkinkan, pahami situasi yang membuat ansietas, dengarkan dengan penuh perhatian, gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan, tempatkan barang pribadi yang memberikan kenyamanan, motivasi, mengidentifikasi situasi yang memicu kecemasan, serta diskusikan perencanaan realistis tentang peristiwa yang akan datang. Sedangkan untuk edukasi, jelaskan prosedur termasuk sensasi yang mungkin dialami, dan informasikan secara faktual mengenai diagnosis, pengobatan, dan prognosis, serta anjurkan keluarga untuk tetap bersama pasien jika perlu. Terima kasih. Demikian paparan dari kami kelompok 6 tentang asuhan keperawatan HISPRO. Terima kasih atas kelompok 6 atas presentasinya. Mungkin nanti untuk pertanyaan bisa di kolom chat. Nanti saya mungkin cukup 2 pertanyaan untuk kelompok 6. Selanjutnya saya alihkan ke kelompok 7. Minta tolong Mbak Widya mohon di share screen untuk punya kelompok 7 atas Pak Domingus sama Bu Edwarda. Silakan Pak Domingus. Apakah Baik. sudah tampil, Mbak? Ya, iya sudah Sudah kelihatan. Mbak. Baik, terima kasih Mbak Wiwi. Selamat malam untuk teman-teman, selamat malam untuk Bu dosen. Perkenalkan kami kelompok 7 untuk mempresentasikan tugas kami dengan judul perawatan anak dengan usia ductus septicus. Kelompok 7 terdiri dari saya sendiri, Domingus Guterres, dengan teman saya, Edwarda Pintu. Next. Mungkin Oke. langsung ke definisi aja Mbak. Iya, ya. Ya, definisi atresia ductus hepaticus atau atresia biliar adalah suatu efek kongenital yang terjadi akibat tidak adanya atau obstruksi satu atau lebih kandungan empedu ekstrahepatik atau intrahepatik yang menyebabkan penyimpanan drainase kandungan empedu. Atresia biliar adalah suatu keadaan di mana tidak adanya lumen pada traktus ekstrahepatik yang menyebabkan hambatan aliran empedu atau karena adanya proses inflamasi yang berkepanjangan yang menyebabkan kerusakan progresif pada ductus biliar ekstrahepatik sehingga terjadi hambatan aliran empedu atau kolestasis yang mengakibatkan terjadinya penumpukan garam empedu dan peningkatan bilirubin direct dalam hati dan darah. Menurut Julinar dan kawan-kawan 2009. Next. Klasifikasi menurut Kasai mengajukan klasifikasi atresia biliar sebagai berikut. Pertama, atresia sebagian atau total ductus biliar communis, segmen, dan proximal patent. Dua, obliterasi ductus hepaticus communis atau ductus biliar communis, ductus cysticus, dan kandu empedu semuanya normal. Obliterasi ductus biliar communis, ductus hepaticus communis, ductus cysticus, dan kandu empedu normal.
3. Semua sistem ductus biliar hepatik mengalami obtulerasi sampai ke hilus. Next. Untuk etiologi, faktor penyebab dari atresia biliar ini belum jelas. Namun sebagian besar penulis berpendapat bahwa atresia biliar disebabkan oleh suatu proses inflamasi yang merusak ductus biliar dan juga akibat dari paparan lingkungan, seperti disebabkan oleh virus atau bakteri selama periode kehamilan dan perinatal. Ada juga kemungkinan terkait dengan perubahan genetik, gangguan sistem imun, gangguan perkembangan hati dan saluran empedu saat di dalam kandungan, paparan zat beracun saat dalam kandungan, ataupun infeksi virus dan bakteri. Next. Untuk manifestasi klinisnya, terutama akan muncul icterus atau jaundice, urin gelap yang disebabkan oleh penumpukan bilirubin atau produk pemecahan dari hemoglobin dalam darah, tinja berwarna pucat, penurunan berat badan, degenerasi secara gradual pada liver, menyebabkan jaundice, icterus, dan hepatomegali. Next. Untuk patofisiologinya, atresia biliar terjadi karena proses inflamasi berkepanjangan yang menyebabkan kerusakan progresif pada ductus biliar ekstrahepatik, sehingga menyebabkan hambatan aliran empedu dan tidak adanya atau kecilnya lumen pada sebagian atau keseluruhan traktus biliar ekstrahepatik yang juga menyebabkan obstruksi aliran empedu. Obstruksi saluran biliar ekstrahepatik akan menimbulkan hiperbilirubemia, terkonjugasi yang disertai bilirubinuria. Obstruksi saluran biliar ekstrahepatik dapat total maupun parsial. Obstruksi pada saluran empedu ekstrahepatik menyebabkan obstruksi aliran normal empedu dari hati ke kantong empedu dan usus. Akhirnya berbentuk sumbatan dan menyebabkan cairan empedu balik ke hati. Ini akan menyebabkan peradangan, edema, degenerasi hati, dan apabila asam empedu tertumpuk dalam dapat merusak hati. Next. Untuk WOC atresia, atresia biliar bisa juga dikarenakan pertama bisa kelainan kongenital atau juga ada infeksi virus atau bakteri. Bila terjadi karena kelainan kongenital akan menyebabkan obstruksi saluran empedu atau hepatik, intrahepatik maupun ekstrahepatik. Dari sana akan memunculkan suatu masalah yaitu kolestasis, sehingga masalah yang diangkat di sini adalah pruritus atau gangguan pada kulit. Kemudian pada infeksi bakteri akan menyebabkan kerusakan progresif pada ductus biliar, di mana akan terjadi inflamasi progresif yang akan menyebabkan hipertermia yang diangkat sebagai masalah atau masalah keperawatan. Kemudian dari obstruksi saluran empedu bisa memunculkan saluran empedu tidak terbentuk atau obstruksi aliran dari hati ke dalam empedu tidak terjadi, sehingga akan menyebabkan gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Bila ada obstruksi aliran dari hati ke dalam empedu juga akan menyebabkan absorpsi lemak dan vitamin yang larut dalam lemak tidak dapat berjalan dengan baik, sehingga menyebabkan kekurangan vitamin larut lemak seperti vitamin A, D, dan vitamin K, yang juga akan menyebabkan gangguan tumbuh kembang anak. Dari gangguan penyerapan lemak dan vitamin bisa akan menyebabkan juga malnutrisi, sehingga akan menyebabkan rasa mual dan muntah, dan menyebabkan masalah kekurangan volume atau cairan yang diangkat sebagai diagnosa keperawatan. Dari situ juga akan menyebabkan proses peradangan pada hati,
yang akan menyebabkan hepatomegali, sehingga bisa timbul distensi abdomen dan kebutuhan oksigen dapat meningkat, sehingga bisa memunculkan masalah pola nafas tidak efektif. Next. Oke, untuk pemeriksaan penunjang, di sini terdapat beberapa pemeriksaan untuk menegakkan diagnosa. Pertama, pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium dilakukan pemeriksaan serum darah pada setiap kasus kolestasis. Dilakukan pemeriksaan kadar komponen bilirubin untuk membedakan dari hiperbilirubemia fisiologis. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan darah tinggi lengkap, uji fungsi hati, dan gamma GT. Kemudian pemeriksaan urin keluar dari aliran darah dan kulit, pruritus, ikterus, kerusakan integritas kulit, gangguan pertumbuhan dan perkembangan urobilinogen penting. Artinya pada pasien yang mengalami ikterus tetapi urobilin dalam urin negatif. Hal ini menunjukkan adanya bendungan saluran empedu total. Kemudian pemeriksaan feses, warna tinja pucat karena yang memberi warna pada tinja sterkobilin dalam tinja berkurang karena adanya sumbatan. Kemudian pemeriksaan biopsi hati. Biopsi hati dilakukan untuk mengetahui seberapa besar sumbatan dari hati yang dilakukan dengan pengambilan jaringan hati. Next. Komplikasi yang akan ditimbulkan dari atresia ductus hepatitis bisa menyebabkan komplikasi seperti kolangitis, hipertensi portal, hepatopulmonary syndrome, dan hipertensi pulmonal. Bisa juga menyebabkan keganasan, hepatokarsinomas, hepatoblastomas, dan kolangiokarsinomas. Kemudian juga bisa menyebabkan hasil setelah gagal operasi Kasai, sirosis biliar bersifat progresif jika operasi Kasai gagal, untuk memulihkan aliran empedu, dan pada keadaan ini harus dilakukan transplantasi hati. Next. Untuk penata laksanaan, ada beberapa penata laksanaan yang dilakukan. Pertama, terapi medikamentosa atau terapi pengobatan, yaitu memperbaiki aliran bahan-bahan yang dihasilkan oleh hati, terutama asam empedu atau asam litokolat, dengan memberikan fenobarbital 5 mg per kilogram berat badan per hari, dibagi 2 dosis per oral. Kemudian melindungi hati dari zat toksik dengan memberikan asam ursodioksikolaat 310 mg per kilogram berat badan per hari, dibagi dalam 3 dosis per oral. Terapi nutrisi bertujuan untuk memungkinkan anak tumbuh dan berkembang seoptimal mungkin, yaitu pemberian makanan yang mengandung medium chain triglycerides atau MCT untuk mengatasi malabsorpsi lemak dan mempercepat metabolisme. Penata laksanaan defisiensi vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan vitamin K. Penata laksanaan ketiga bisa melalui terapi bedah, yaitu bedah Kasai, prosedur Kasai, dan transplantasi hati. Kemudian perawatan paliatif dan sportif treatment atau pengobatan sportif. Next. Untuk asuhan keperawatan akan dilanjutkan oleh teman saya, Ibu Edwarda. Saya kira Ibu Edwarda sudah siap. Ibu Edwarda bisa lanjutkan. Ibu Edwarda sudah. Terpental kayaknya Pak, bisa dilanjut Pak Domingus saja. Oke. Soalnya di sini kendala jaringan internet, saya lanjutkan aja. Untuk asuhan keperawatan, pertama pengkajian. Dari pengkajian yaitu meliputi identitas,
nama, umur, jenis kelamin, dan lain-lainnya. Kemudian keluhan utama dalam penyakit atresia biliaris adalah jaundice dalam 2 minggu sampai 2 bulan. Jaundice adalah perubahan warna kuning pada kulit dan mata bayi yang baru lahir. Terjadi karena darah bayi mengandung kelebihan bilirubin, pigmen berwarna kuning pada sel darah merah. Kemudian riwayat penyakit sekarang, anak dengan atresia biliaris mengalami jaundice yang terjadi dalam 2 minggu atau 2 bulan lebih. Riwayat penyakit dahulu, adanya suatu infeksi pada saat infeksi virus atau bakteri atau masalah dengan kekebalan tubuh. Riwayat perinatal, yaitu antenatal pada anak dengan atresia biliaris, diduga ibu dari anak pernah menderita penyakit seperti HIV atau AIDS, kanker, diabetes mellitus, dan infeksi virus rubella intranatal. Riwayat kesehatan keluarga, anak dengan atresia biliaris diduga dalam keluarganya, khususnya pada ibu, pernah menderita penyakit terkait imunitas, seperti HIV, AIDS, kanker, diabetes mellitus, atau infeksi virus rubella. Kemudian, pola fungsi kesehatan. Next, Mbak. Untuk pola fungsi kesehatan, pertama pola aktivitas atau istirahat. Pola aktivitas dan istirahat anak dengan atresia biliaris sering terjadi gangguan, yaitu ditandai dengan anak sering gelisah atau rewel. Pola sirkulasi pada anak dengan atresia biliaris akan ditandai dengan takikardia. Pola eliminasi, yaitu anak akan terdapat distensi abdomen atau asites yang ditandai dengan urin yang berwarna gelap dan pekat. Pola nutrisi pada anak dengan atresia akan ditandai adanya anoreksia, nafsu makan berkurang, mual muntah, tidak toleran terhadap lemak dan makanan pembentuk gas. Next. Oke, untuk pemeriksaan fisik biasanya gejala biasanya timbul dalam waktu 2 minggu setelah lahir atau berupa air kemih bayi berwarna gelap, tinja berwarna pucat, kulit berwarna kuning, berat badan tidak bertambah atau penambahan berat badan berlangsung lambat, hati membesar. Pada saat usia bayi mencapai 2-3 bulan akan timbul gejala sebagai berikut, yaitu gangguan pertumbuhan, gatal-gatal, rewel, tekanan darah tinggi pada vena porta, pembuluh darah yang menyangkut darah dari lambung atau usus ke hati. Kemudian keadaan umumnya yaitu lemah, tanda-tanda vital, tekanan darah, terjadi peningkatan terutama pada vena porta, suhu tubuh dalam batas normal, nadi akan terjadi takikardi, respirasi, terjadi peningkatan respirasi akibat diafragma yang tertekan atau tachypnea. Next. Dari WLC yang ada akan muncul diagnosa keperawatan yang dapat diangkat berdasarkan standar diagnosis keperawatan Indonesia, yaitu pertama, defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mengabsorpsi, hipertermia berhubungan dengan inflamasi akibat kerusakan progresif pada ductus biliar ekstrahepaktik, pola napas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya napas, kemudian diagnosa keempat yaitu hipovolemia berhubungan dengan kehilangan cairan aktif, diagnosa kelima yaitu gangguan integritas kulit berhubungan dengan perubahan hormonal, diagnosa kelima yaitu gangguan tumbuh kembang berhubungan dengan efek ketidakmampuan fisik. Next. Untuk perencanaan intervensinya yaitu untuk diagnosa pertama, defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mengabsorpsi, yaitu tujuannya setelah diberikan asuhan keperawatan selama 1x24 jam. Lanjut langsung ke kesimpulan aja Pak Domingus. Oke Bu, ya terima kasih Bu.
Kesimpulannya, atresi biliar atau biliare atresia adalah suatu penghambatan di dalam pipa atau saluran-saluran yang membawa cairan empedu atau bile dari liver menusuk ke kantong empedu. Ini merupakan kondisi kongenital yang berarti terjadi saat kelahiran. Etiologi dari atresi biliar masih belum diketahui dengan pasti, tapi sebagian ahli menyatakan bahwa faktor genetik ikut berperan yang dikaitkan dengan adanya kelainan kromosom seperti trisomi pada kromosom 17, 18, dan 21, serta terdapatnya anomali organ pada 30% kasus atresia biliar. Namun sebagian besar penulis berpendapat bahwa atresia biliar adalah akibat proses inflamasi yang merusak ductus biliar, bisa dikarenakan infeksi atau iskemi. Bayi dengan atresia biliar biasanya muncul sehat ketika mereka lahir. Gejala penyakit ini biasanya muncul dalam 2 minggu pertama setelah hidup. Gejala-gejala seperti ikterus, jaundice, kuring gelap, tinja berwarna pucat, penurunan berat badan, dan ini berkembang ketika ikterus meningkat. Jadi saran kami, perlu deteksi dini kasus atresia biliar dan pemberian penata laksana yang tepat demi tercapainya pertumbuhan fisik dan perkembangan mental yang optimal bagi penderita atresia biliar. Sekian, terima kasih. Kami kembali ke moderator. Terima kasih Pak Domingus atas presentasinya. Kita lanjutkan dulu untuk menjawab pertanyaan ya Bu Vicky. Terima kasih, Pak. Oke, silakan. Ini dari chat ada 2 pertanyaan untuk kelompok Hisprung. Yang pertama, untuk kasus Boleh, Hisprung. mohon maaf Bu Wiwi, boleh Oke. nambah lagi untuk kalau misalnya ada pertanyaan lagi, tidak harus 2. Oke, Oh, silakan. oke. Baik, Bu. Untuk Hisprung, bukankah motilitas usus justru menurun sehingga masalah bukan inkontinensia fekal akan tetapi malah terjadi konstipasi, dan dalam intervensinya tadi disebutkan anjurkan makanan yang menghasilkan gas, bukankah itu justru tidak diperbolehkan? Yang pertama. Yang kedua, apakah kasus Hisprung bisa terjadi pada orang dewasa? Silakan untuk Pak Sudi atau Pak Kristomi menjawab. Sudi kah? Untuk mencoba menjawab dari pertanyaan Pak Ahmad Sahril tadi, hanya mengklarifikasi Pak, untuk di intervensi di bagian edukasinya anjurkan pengurangan asupan makanan yang meningkatkan pembentukan gas, bukan malah menganjurkan untuk meningkatkan, tapi pengurangan Pak. Mungkin tadi Pak Sahril membacanya mungkin agak kelewat. Dan yang untuk diagnosanya pada kasus Hisprung ini, karena tadi di manifestasi klinisnya dia ada 3 terjadi. Yang pertama terjadi pada bayi baru lahir, kemudian bayi, dan yang ketiga pada anak-anak. Nah, untuk diagnosanya yang diangkat ini kasusnya lebih mendominan pada anak-anak, karena pada manifestasi klinisnya pada anak-anak yang lebih besar di sini dia terjadi ada diare, Pak. Nah, makanya kami angkat diagnosa inkontinensia tadi, tapi tidak menutup kemungkinan untuk diagnosa konstipasi bisa saja diangkat, tapi kita melihat kasusnya terjadi pada anak-anak, bayi, atau bayi baru lahir. Kalau pada bayi dan bayi baru lahir tadi memang gejala ininya konstipasi, Pak. Mungkin ada tambahan dari Kristomi. Mohon izin Pak Sahril menambahkan juga, ya benar Pak, tergantung dari kondisi atau kasus yang kita temukan. Contoh, ada
Kalau dia inkontinensia fekal biasanya itu Pak terjadi di hisprum yang ringan. Misalnya BAB-nya mungkin tidak lebih dari 1 minggu, kemudian BAB-nya masih lunak, tidak keras. Makanya kita lihat dari situasi atau kasus yang kita dapati di lapangan. Mungkin untuk kasus yang kami angkat ini pada kasus yang hisprumnya ringan. Nah, jika mungkin nanti di tempat Bapak Ibu tiba-tiba menemukan kasus yang seperti ini dengan BAB-nya jarang, misalnya lebih dari 1 minggu, kemudian BAB-nya keras, sulit dikeluarkan, nyeri perut, muntah, hijau. Nah, itu bisa kita angkat diagnosa konstipasi. Mungkin begitu Pak Saril. Bagaimana? Bagaimana Pak Saril atas jawaban dari kelompok 6? Jadi bisa terjadi diare juga ya. Kalau Betul. logika saya sih itu malah dengan hilangnya kerja usus karena ganglionnya tidak ada, sehingga dia tidak akan berjalan proses defekasi itu gitu. Tapi bagaimana secara patofisiologi ataupun mekanisme kerjanya itu kalau terjadi diare itu seperti apa? Mungkin ada tambahan dari Pak Kris sama Pak Sudi, Ya, sebentar lagi. atau mungkin bisa dibantu Bu Vicky. Mungkin Pak Sudi sama Pak Kris masih cari jawaban dari tambahan dari Pak Ahmad. Ada mungkin jawaban untuk yang Bu Ima tadi, Pak. Apakah hisprum bisa terjadi pada orang dewasa? Oke, kalau untuk orang dewasa bisa terjadi, Bu Ima, kan, tapi bisa terjadi, tapi ini jarang. Kalau berdasarkan data itu, misalnya prevalensinya dari 1.000 orang hanya 1 pengandaiannya. Jadi bisa terjadi, tapi itu jarang sekali. Untuk tanda dan gejalanya hampir seperti yang terjadi pada bayi dan anak-anak. Baik Pak Kristomi, terima kasih jawabannya. Bagaimana dengan Bu Ima? Mungkin Bu Ima sudah puas dengan jawabannya, jadi saya lanjut ini untuk ada dari Mbak Desma Lutfia untuk kelompok 7. Dikatakan bahwa gejala atresia biliar adalah terjadi ikterik atau jaundice serta bisa menyebabkan hiperbilirubin. Apakah tidak diangkat diagnosa keperawatan ikterik neonatorum pada kasus tersebut? Mungkin Pak Domingus atau Bu Edwarda bisa menjawab. Silahkan. Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Mbak siapa ya? Pak Desma, Oke, Pak. Mbak Desma, hiperbilirubin itu salah satu proses yang akan menyebabkan ikterik itu. Tapi dari hiperbilirubin itu akan menyebabkan kolestasis. Kolestasis itu yang akan menyebabkan gangguan kulit atau gangguan pruritus pada kulit. Itu yang diangkat masalah dari hiperbilirubinnya itu yang adalah gangguan kulit. Tadi di sana ada gangguan integritas kulit yang kami angkat. Itu berhubungan dengan hiperbilirubin yang terjadi. Perubahan hormonal di diagnosa ke-6. Jadi itu masih dalam proses, belum sampai ke masalahnya.
Saya kira itu jawaban mungkin dari Mbak Edo. Ada Pak Eduarda mungkin bisa menambahkan. Ibu Eduarda, ada yang mau ditambahkan? Bagaimana Bu Desma atas jawaban Pak Domingus? Apakah sudah mewakili atas pertanyaannya? Arti sebenarnya bisa ditambahkan diagnosa tersebut ya Pak ya untuk kasus itu. Terima kasih untuk masukannya. Iya, sudah cukup Mbak Wiwi. Terima kasih. Iya, ini untuk kelompok 6 dari Mbak Widya. Tadi di dalam pemaparan menyebutkan ada diagnosa resiko infeksi dan defisit nutrisi. Apakah untuk diagnosa defisit nutrisi tidak diutamakan dibandingkan dengan resiko infeksi berdasarkan dari kebutuhan Maslow? Bentar yang Mbak Wi. Saya akan mencoba menjawab untuk dari ya, kedengaran ya. Eh, Memang betul kalau teori Maslow itu eh, bahwa kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan yang paling penting atau kebutuhan dasar. Cuman kita lihat dulu dari kondisi atau kasus yang kita hadapi. Nah, untuk kasus ini defisit nutrisi atau menyebab atau keadaan diare eh, dapat mengancam nyawa. Tapi akan lebih baik itu sama-sama kita lakukan intervensi. Tapi untuk lebih utama kita intervensi pada defisit nutrisi karena itu dapat mengancam nyawa dari pasien. Mungkin itu jawabannya. Mungkin ada tambahan dari Pak Sudi. Berhubung dari Pak Sudi mungkin tidak ada tambahan, bagaimana Mbak Widya atas jawaban dari Pak Kristomi? Ya, terima kasih Pak Kristomi atas jawabannya. Untuk tadi yang perihal dari Pak Sahrir tadi yang mengenai diare, manifest diarenya tadi gimana ya Pak? Untuk Pak Sudi sama Pak Kristomi. Sebentar ya Bu.
Karena tadi Bu untuk yang diare Pak Sahril, mohon bisa mohon bantuan. Mungkin Pak Sahril tadi yang ditanyakan mengenai manifestasinya diare pada Hisprung ya Pak? Ya, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Menambahkan sedikit ya Pak Syahrir, mungkin bisa membantu sambil nanti kita lihat bersama. Untuk diare pada anak Hisprung ini biasanya penyakit Hisprung ini kan pada bayi yang baru lahir, dan itu merupakan gejala obstruksi akut ya Pak ya. Jadi ini biasanya ada tanda trias yang sering ditemukan meliputi mekonium yang terlambat keluar, perut kembung, dan muntah berwarna hijau. Itu pada neonatus. Ya kemungkinan riwayat keterlambatan keluarnya mekonium ya. Tapi untuk kenapa kadang ada diare seperti yang disampaikan oleh tadi kelompok 6 ya, itu kemungkinan menandakan terdapat obstruksi rektum dengan distensi abdomen progresif dan muntah, sedangkan pada anak yang lebih besar kadang-kadang ditemukan adanya diare, kadang-kadang ya Pak ya, atau enterokolitis kronik yang lebih menonjol daripada tanda-tanda obstipasi atau sembelit ya. Itu kita bisa lihat ada di Sodikin 2011 ya Pak ya. Jadi terjadinya diare yang berganti-ganti dengan konstipasi merupakan hal yang tidak lazim memang. Apabila disertai dengan komplikasi enterokolitis, anak akan mengeluarkan feses bisa yang cair dan bisa juga yang besar dan mengandung darah serta sangat berbau. Itu sih yang bisa saya sampaikan untuk sedikit menjawab pertanyaan Pak Ahmad. Terima kasih. Terima kasih Bu Rosayani atas partisipasinya untuk membantu menjawab kelompok 6. Bagaimana Pak Syahrir? Mungkin cukup penjelasan dari Bu Rosa? Ya, terima kasih atas penjelasannya. Ya, terima kasih. Apakah teman-teman masih ada yang mau didiskusikan dengan kelompok 6 atau kelompok 7 sebelum saya kembalikan ke Bu Vicky? Jika memang tidak ada, untuk diskusi saya tutup, saya kembalikan ke Bu Vicky. Mungkin ada beberapa penjelasan atau kekurangan dari makalah teman-teman. Saya persilahkan, Bu. Terima kasih Bu Wiwi. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu. Selamat malam. Ini kok kelompoknya dari ini ya, yang Hisprung. Ada Pak Kristomi dan Pak Sudianto. Kemudian yang untuk apa namanya? Untuk Atrisya Ani, Pak Domingus, dan mohon maaf, Bapak atau Ibu ini, Pak Eduardo Pinto itu Bapak ya? Ibu Efwarda, Ibu, Bu. Bu. Ibu, mohon maaf. Ini dari Timor Leste semua kah? Iya Bu. Iya, Bu. Oh iya, baik. Ya, kenapa kok begitu? Kenapa nggak di-change gitu? Ini pembagiannya dari sana Bu. Oh, Dari di sana. Oke, baik, tidak apa-apa ya. Yang penting sudah mengumpulkan ini makalah Tetapi untuk yang atresia ductus hepaticus untuk Pak Domingus dan Ibu
Eduardo mengumpulkan Eduardo. untuk yang ini Word ya. Tuh, belum mengumpulkan yang Word ya. Ya Bu, belum. Nanti tolong dikumpulkan. Sebentar, Baik, saya Bu. buka dulu. Baik, terima kasih Bu. Oke. Baik, tadi sudah jelas nggih penjelasan yang terkait dengan gangguan gastrointestinal. Sebenarnya bukan akut ya, tapi kalau di sini kalau di buku itu sudah termasuk kronik untuk penyakit Hirschsprung dan penyakit atresia biliar. Ya, selain pasien ini adalah bisa terjadi pada bayi, pun juga bisa terjadi pada anak-anak, pun juga bisa terjadi pada dewasa untuk penyakit Hirschsprung. Tetapi untuk gangguannya adalah gangguan gastrointestinalnya adalah sudah kronis gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah penyakit ini adalah merupakan penyakit kongenital yang belum tahu ini penyebabnya ini apa gitu ya. Kemudian terkait dengan penyebab itu ada yang mengatakan adalah ini ada yang bilang genetik, kemudian ada yang bilang terkait dengan virus gitu ya. Dan ini belum jelas penyebabnya. Nah, saya ulas dulu terkait dengan Hirschsprung. Tadi saya mengulas terkait dengan pertanyaan dulu. Pertanyaannya, untuk Hirschsprung bukannya motilitas usus justru menurun sehingga masalah bukan inkontinensia fekal tetapi konstipasi. Nggih. Terkait dengan Hirschsprung, ini penyebabnya itu kan terkait adalah dengan gangguan motilitas usus karena tidak adanya sel Meissner dan Auersbach sehingga tidak motilitas yang tidak ada. Nah, kalau motilitas maka terkait itu adalah dengan adanya konstipasi. Tetapi gejala ringan itu terjadi ada dengan konstipasi, tetapi juga ada dibilangnya adalah dengan diare. Tadi disampaikan sama siapa ya? Saya kok lupa ya. Saya sama Bu siapa ya? Tadi ditambahkan sama Bu siapa ya? Bu Rosa, Bu. Ya, betul. Nggih. Nah, tadi Bu Rosa menyampaikan bahwa kalau misalnya ada diare, memang kalau untuk aganglionik itu nanti untuk komplikasinya adalah tidak ada tidak ada feses yang keluar melalui fekal gitu sehingga pasiennya mengalami gangguan yaitu konstipasi. Nah, mungkin kelompok ini menyampaikan adalah pos operasinya. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan inkontinensia fekal. Mungkin inkontinensia fekal itu kaitannya adalah pada dewasa bayi gitu ya. Pada Kalau memang sudah di sana terjadi gangguan fekal atau terjadi gangguan motilitas pada dewasa, itu sudah lama, maka dia akan terjadinya adalah enterokolitis. Nah, enterokolitis ini adalah nanti ditandai adalah dengan diare ketika dilakukan colok dubur. Nah, tadi makanya belum dikaitkan adalah dengan colok duburnya. Nah, itu mungkin yang dikaitkan adalah dengan diare. Nah, diare maksudnya adalah diare itu adalah pada saat terjadi colok dubur, maka adanya feses yang cair dan berbau busuk dan dapat berdarah. Nah, mungkin tadi yang belum disampaikan oleh Bu Rosa adalah ketika feses itu dilakukan colok dubur. Nah, pada saat dilakukan dia deteksi bahwa terjadi gangguan pada motilitas nih, sehingga akan dilakukan colok dubur. Kemudian nanti pada saat dilakukan colok dubur, fesesnya itu dia akan menyemprot. Karena apa? Ada tahanan di situ yang tadinya ada tidak ada apa namanya? Tidak ada aganglionik, kemudian dilakukan colok dubur, kemudian fesesnya akan menyemprot. Nah, itu salah satu tandanya bahwa pasien itu mengalami Hirschsprung, kayak gitu. Gitu nggih, Pak Syahrir, bisa ini nggih, bisa apa namanya? Saya memperjelas aja. Mungkin kalau misalnya dikatakan bahwa kalau misalnya logikanya ya, memang kalau misalnya tidak ada motilitas atau aganglionik, pasiennya itu mengalami konstipasi benar. Tetapi ini di sini ada namanya kalau misalnya pada dewasa adanya kalau pasiennya itu sudah mengalami lama, maka komplikasinya adalah terjadi enterokolitis ya, terjadi peradangan pada bagian usus di situ karena cerutan itu adalah banyak sehingga dia akan terjadi diare yang berkepanjangan sehingga ketika dilakukan colok dubur maka dia fesesnya itu akan menyembur ya dan itu akan berbau busuk yang terjadi pada pasien dengan Hirschsprung pada dewasa bukan pada bayi baru lahir gitu ya. Tadi Bu Rosa benar karena ada trias, kalau kita kenalnya adalah trias DM tapi kalau yang di sini adalah trias untuk Hirschsprung. Yang pertama adalah pasiennya ini untuk bayi ya, bukan untuk dewasa. Kalau untuk bayi adalah pasiennya itu dia tidak mengeluarkan BAB atau tidak mengeluarkan mekonium selama maksimal adalah 48 jam pertama.
ya, normalnya mekonium itu keluarnya itu adalah 24 jam pertama. Tetapi ketika pasien ini tidak mengeluarkan selama 48 jam pertama, kita harus mendeteksi, oh apakah pasiennya ini mengalami hiwisprung atau mengalami atresia ani. Ya, kalau dilihat atresia ani ternyata ada nih. Nah, nanti atresia ani nanti akan saya sampaikan selanjutnya. Nah, hisprung. Nah, kalau hisprung itu adalah pada bagian salurannya. Ya, salurannya terkait dengan adanya adalah pada kolon. Apakah dia kolon ascenden, apakah dia kolon transversum, ataukah dia kolon descenden, ataukah sigmoid. Gitu. Ya, itu untuk aganglionik bisa terjadi dimanapun ya. Tetapi biasanya lebih banyak adalah saya juga nggak tahu ya kalau tapi biasanya saya menemukan itu adalah pada bayi itu adalah pada kolon descendant dan pada sigmoid itu. Tapi nggak tahu kalau misalnya banyak juga yang terjadi pada kolon apapun dimanapun untuk dimensi kolonnya ya. Kemudian untuk gimana Pak Syahrir? Apakah ada sanggahan? Sudah, Bu. Oke. Jelas. Oke, kemudian untuk yang kedua adalah untuk hisprung. Hisprung bisa terjadi pada dewasa, bisa, ya. Tetapi hisprung ini terjadi kalau untuk dewasa dan anak-anak itu adalah terkaitnya adalah dengan mungkin ini ya, karena belum tentu kalau misalnya pada pasien hisprung terjadi pada dewasa itu terkait dengan apakah dia tidak bisa mengeluarkan BAB selama 24 jam pertama kelahiran kan nggak bisa ya. Nah, kalau untuk di dewasa itu berkaitan dengan gaya hidup. Nah, gaya hidup yang tidak pernah melakukan ini ya, tidak pernah mengkonsumsi serat, kemudian ada gangguan bahwa oh di sana ternyata kalau misalnya ada gangguan pada aganglionik sehingga di sana bukan hisprung lagi tetapi mungkin ada gangguan adalah dengan kanker kolonnya gitu. Kemudian untuk atresia biliar. Oh, sebentar. Saya terkait dengan hisprung dulu. Nah, kalau tadi sudah disampaikan adalah hisprung. Hisprung itu merupakan gangguan motilitas atau aganglionik pada bagian kolon. Segmen kolon ada 4, ya, ada ascenden, kemudian ada transversum, kemudian descenden dan sigmoid. Jadi kelompok sudah benar menyampaikan, gitu ya, sudah secara komplit menyampaikan bahwa kalau untuk pasien dengan hisprung itu dia bisa terjadi pada bayi dan bisa terjadi pada anak-anak. Kita konteksnya adalah pada anak-anak dan pada bayi, gitu ya. Kemudian untuk hisprung pada bayi dan pada anak-anak itu kan bedanya, itu adalah kalau pada hisprung pada bayi itu dia adalah terkait dengan tidak ada mekonium, ya, tidak ada mekonium atau belum keluarnya mekonium selama 48 jam pertama kelahiran. Tetapi kalau pada anak-anak ini adalah biasanya terkait dengan pola makan. Yang kalau mau pola makan anak-anak, kemudian anak-anak sering menahan BAB, sehingga kalau misalnya ada refleks untuk BAB, anak tidak mau mengeluarkan, ya sehingga refleks otak itu, kemudian dia tidak merefleks kalau bahwa itu adalah refleks atau respon untuk BAB, sehingga dengan hal itu maka akan terjadi konstipasi. Kalau terjadi konstipasi yang parah, maka anak akan terjadi gangguan namanya adalah traumatik. Nah, di sana traumatik itu yang nantinya akan menyebabkan gangguan tersebut. Itu hanya sebuah apa namanya? Sebuah ini ya, sebuah proses gitu. Yang sebenarnya kalau untuk pada anak-anak itu terkait dengan gangguan atau gaya hidup. Kemudian untuk untuk WOC-nya. Nah, sebenarnya kalau untuk pasien dengan hisprung ini kan terkait dengan postoperasi dan preoperasi. Nah, Pak, untuk kelompok ini belum menyampaikan untuk preoperasinya seperti apa nih untuk diagnosanya gitu ya. Untuk diagnosa preoperasi yang mana, Pak? Pak Tito atau Pak Sudiono? Untuk diagnosa yang ini yang preoperasi mana? Makanya saya bingung, ini diagnosa preoperasi atau postoperasi yang mungkin inkontinensia fekal ini. Nah, mungkin diagnosa ini ya, inkontinensia fekal ini yang dimaksudkan kelompok adalah diagnosa postoperasi. Begitukah, Bapak? Atau enggak? Pak Sudi mungkin atau Pak Kristomi? Bagaimana? Adakah Pak Kristomi masih ada di sini atau tidak?
Ya. Kira-kira diagnosa apa, Pak? Makanya tadi disangkal ya sama Pak Sahrir ya. Sebenarnya inkontinensia ini masuknya jenengan mau masuknya, kalau dikatakan inkontinensia fekal kan bener ya kalau misalnya pasiennya terpasang kolostomi gitu. Ini benar gitu. Nah, jenengan masukkannya untuk inkontinensia fekal ini eh, pengennya kemana nih gitu. Karena kalau pada bayi nggak mungkin ya, bukan nggak mungkin ya, menutup kemungkinan untuk pasiennya mengalami inkontinensi fekal gitu. Gimana? Mas saya balik tanya ke jenengan. Oke, kalau menurut kelompok gimana nih inkontinensi fekal itu masuknya ke makanya di sini tiba-tiba muncul resiko infeksi. Nah, resiko infeksinya ini mau resiko infeksi terkait dengan pembedahan atau malnutrisinya? Karena kalau jauh ya, kalau pasien dengan Hisprung kemudian resiko infeksi kok terkait dengan malnutrisi gitu. Gimana Pak? Oke, monggo Pak Kris. Hanya pendapat aja. Iya, monggo. Kalau dilihat dari ini dan bilang kami ambil ini, mohon maaf, karena memang kami tidak di pelayanan sebelum operasi sih, Bu. Oh, sebelum operasinya, karena terkait dengan nutrisinya. Maaf Nggak Bu, apa-apa, itu Mbak, kalau gitu. Mungkin ada yang lain, silakan. Karena Bu, kalau Oh iya, menurut diagnosa silakan. yang mereka silakan. munculkan itu kayaknya tetap post op ya Bu ya. Kalau sebelum post op Iya, dia lebih dominan harusnya munculnya diagnosanya konstipasi, konstipasi. resiko Ya, gangguan betul. pertumbuhan, Ya, defisit nutrisi betul. atau gangguan rasa Betul. nyaman. Nah, tapi karena dia ada Betul. inkontinensial itu dan Fekal, oke. resiko infeksi, berarti itu post op Bu Hmm. harusnya. Nah, oke. Ya. Oke, terima kasih Bu Rosa, terima kasih Pak Kristomi. Nah, kalau untuk pasien dengan inkontinensia fekal, gitu. Ya. Nah, ini makanya kalau misalnya risiko infeksi kemudian berhubungan dengan malnutrisi, malnutrisinya itu terkait dengan apanya dulu gitu. Karena kalau pasien dengan malnutrisi pada pasien dengan Hirschsprung ini akan segera dilakukan operasi kalau pada bayi. Pun selanjutnya adalah pada anak-anak ya, karena pasien dengan anak-anak maka dia benar malnutrisi tetapi tidak sampai ke malnutrisi sampai KKP tidak ya, tetapi terkait dengan malnutrisinya ini adalah pasiennya itu tidak mau makan. Nggak mungkin kalau misalnya bayi tidak mau minum kemudian sampai ke malnutrisi gitu. Kalau malnutrisi ini adalah untuk resiko infeksi ini adalah malnutrisi yang berkaitan dengan saya belum share ya. Makanya Bapak Ibu nggak ini ya, saya sebentar. Nah, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bu. Oke, nah ini maksudnya. Nah, makanya tadi hanya awang-awang aja ya. Nah, ini inkontinensia fekal dengan kerusakan susunan saraf motorik bawah. Nah, mungkin adalah terkait dengan pasiennya itu eh, mengalami atau dilakukan post operasi kolostomi. Jadi pasiennya itu mengalami inkontinensi fekal. Kemudian yang kedua adalah resiko infeksi. Nah, kalau saya lihat di SDKI resiko infeksi berkaitan dengan malnutrisi adalah pasien-pasien yang mengalami KKP. Ya, kalau saya lihat ya Pak, gitu ya. Jadi kalau saya lihatnya adalah kalau misalnya tadi saya setuju dengan Bu Rosa. Jadi kalau pasien untuk Hirschsprung itu harusnya adalah ada pre-op, diagnosa pre-op dan ada diagnosa post-op gitu. Nah, menyebabkan kontensia ya, kontinensia. Berarti pasiennya itu sudah terpasang kolostomi, kemudian pasiennya itu kan involunter ya untuk ininya ya. Ya, bukan volunteer tapi involunter lagi. Jadi begitu makan diolah hilang gitu ya. Kemudian inkontinensia fekal. Kemudian untuk risiko infeksi, nah risiko infeksi ini berhubungannya adalah dengan untuk pada pos kolostominya. Berarti risiko infeksinya adalah berkaitan dengan tindakan pos operasinya. G, pos pembedahannya. Begitu Pak, untuk defisit. Makanya tadi ditanyakan, defisit nutrisi sama risiko infeksi di luar mana gitu ya. Nah, ini adalah untuk defisit nutrisi. Nah, kalau ini defisit nutrisi benar. Karena
pasien dengan Hirschsprung itu salah satu tandanya adalah pasiennya mengalami distensi abdomen sehingga pasiennya tidak mau makan, apalagi pada bayi ya, bayinya nangis terus, kemudian ASI-nya sebenarnya dia mau tapi dia mengalami distensi abdomen, kemudian pasiennya mengalami defisit nutrisi. Kemudian kita tidak mampu mengabsorpsi nutrien. Oke. Kemudian ada ansietas berhubungan dengan kurang terpaparnya informasi. Nah, oke, begitu. Jadi itu pendapat dari saya. Bagaimana Pak Kristomi dan Pak Sudiono? Oke. Setuju aja ya Pak, sudah jam 8. Oke, Apa nanti kami perbaiki Kak Bu itunya. Oke, siap. Oke, nanti diperbaiki. Oke. Cukup untuk Hirschsprung Bapak Ibu? Oke, kemudian untuk atresia ductus hepaticus ada pertanyaan nggak sih tadi? Oh ya, ini ya. Ada tambahan aja ya. Untuk gejalanya ditambahkan diagnosanya adalah icteric neonatorum gitu ya. Nah, untuk atresia, sebenarnya atresia ductus hepaticus itu apa sih Bapak Ibu? Yang pernah ada yang ini pernah ada Bapak Ibu yang dinas di anak? Ada di ruang anak ada? Karena sudah oh ada Bu Ima. Oh Bu Ima pernah melihat atau merawat pasien dengan ductus hepaticus Bu Ima? Si ductus hepaticus? Ya? Oh. Saya kok nggak mendengar Bu Ima ya? Ya, baik saya sampaikan aja, nggih. Untuk pasien dengan atresia ductus hepaticus, oh, nggih, Bu Ima. Nah, ini baru saya dengar. Gimana Bu Ima pengalamannya? Pernah merawat pasien dengan atresia ductus hepaticus? Oh, tidak ada lagi. Oke, saya inikan dulu, nggih, saya singgung untuk atresia ductus hepaticus. Nah, kalau untuk atresia ductus hepaticus, kalau dia dengan atresia berarti tidak ada saluran ya, tidak ada salurannya, tidak ada saluran untuk saluran untuk empedunya ya, sehingga di sana tadi sudah dijelaskan sama kelompok bahwa kalau misalnya cairannya itu dia balik ke hati, maka dia akan mengalami gangguan dan meningkatkan atau cairan empedu itu nanti akan balik ke hati sehingga terjadi peradangan pada hati sehingga dia malah justru membuat racun di hati karena fungsi dari cairan empedu itu harusnya adalah digunakan untuk sebagai dia saluran pencernaan gitu ya. Jadi ini fungsinya adalah membawa racun, tapi kalau misalnya racunnya itu balik ke hati, maka dia akan memerangi atau dia akan menjadi racun di hati sehingga kalau pasiennya ini mengalami gangguan pada ductus hepaticus, tidak ada atau terjadi obstruksi sehingga cairan di empedunya itu balik ke hati, maka dia akan meracuni hati sehingga kalau tidak dilakukan segera mungkin maka dia akan menyebabkan sirotis hepaticus ya. Nah, pada pasien atresia biliar, ini sebenarnya 1:10.000 atau bahkan sampai 1:15.000 kelahiran hidup. Ya, sehingga jarang sekali terjadi pasien dengan atresia biliar. Walaupun sekarang banyak sekali kasus-kasus yang bukan banyak sekali ya, ada kasus-kasus yang di-up di ini ya di media massa bahwa pasien dengan kasus atresia biliar kemudian dia butuh transplantasi hati yang sampai miliaran rupiah. Mungkin dia tidak dilakukan pemeriksaan atau tidak dilakukan prosedur yang pertama ya prosedur pertama dikatakan bahwa sebenarnya tadi kelompok adalah saya adalah yang menemukan dari prosedur itu gitu ya. Tadi makanya dikatakan adalah menurut Kasai. Nah, Kasai ini adalah orang yang menemukan prosedur untuk melakukan operasi. Operasinya ini dilakukan adalah kurang lebih adalah 60 hari. Kenapa dilakukan 60 hari ya atau 2 bulan? Karena kalau misalnya di atas 2 bulan maka akan terjadi gangguan yang lebih banyak terkait dengan sirosis hepatis. Sehingga pada pasien dengan atresia biliar kalau sudah terjadi untuk tanda-tandanya pasiennya ini mengalami ikterus ya, mengalami jaundice, terutama jaundice-nya ini berbeda dengan jaundice pada pasien-pasien yang mengalami hiperbilirubin untuk pasien-pasien yang bisa dilakukan fototerapi.
ya. Kalau dilakukan fototerapi, mungkin dengan dilakukan fototerapi pasiennya bisa sehat kembali. Tetapi karena di sini adalah salurannya yang mengalami obstruksi, ya, saluran hepatikusnya yang menuju ke heparnya dia mengalami obstruksi, sehingga dia tidak bisa melakukan saluran yang maksimal atau yang normal, sehingga harus dilakukan prosedur operasi, namanya adalah operasi Kasai, ya. Jadi, kalau pasiennya itu dilakukan operasi Kasai, maka di sana akan ditarik dari dari saluran itu nanti akan ditarik dari usus halus, sehingga dari bilirubin atau cairan empedu itu nanti akan keluar melalui usus halus karena dia tidak ada saluran atau terjadi obstruksi di pada bagian heparnya, gitu ya. Kemudian tadi untuk tipenya, kalau saya menyampaikan ada 2. Kalau tadi yang menyampaikan oleh kelompok itu terlalu berat, ya. Ada apa ya tadi ya? Atresia ductus biliar komunis, ya, obliterasi ductus hepaticus komunis. Nah, terlalu berat, ya. Kalau saya lebih simpulkan adalah kalau tipenya itu ada 2, atresia biliar fetal dan perianal. Kalau untuk biliar fetal itu muncul pada bayi pada saat di kandungan, ya. Kemudian sedangkan pada perianal itu terjadi selama terdeteksi adalah 2 sampai 4 minggu setelah kelahiran. Makanya kalau misalnya sudah deteksi pasiennya biasanya kok pasti kuning, terutama adalah pada bagian sklera mata, kemudian pada bagian pada bagian ininya ya, pada bagian kulit, kemudian fesesnya berwarna seperti dempul karena di sana tidak ada pewarna feses, streptobilinnya tidak ada karena terkait dengan bilirubinnya tidak bisa masuk ke usus sehingga tidak bisa mewarnai bagian feses. Kemudian ada lagi juga erubilinnya. Nah, itu sehingga pasiennya harus dilakukan pemeriksaan sesegera mungkin. Itu adalah untuk atresia ductus hepaticus. Begitu Bapak Ibu, ada yang disanggah untuk 2 materi terkait dengan atresia ductus hepaticus dan atresia untuk Hirschsprung? Apakah cukup? Sudah jam 8:11. Terima kasih Bu atas tambahannya. Ya, oke. Pak Domingus dan Ibu Eduarda. Maaf. Benar ya, Ah, Pak Domingus dan benar ya, Ibu Eduarda. Eduarda ya Bu. Mohon dikirim untuk file ininya ya Pak. Mohon dikirim untuk file untuk yang kan tadi kemarin baru konsul PPT ya Pak. Kemudian Ya, dikirimkan untuk yang makalahnya Bu. PowerPoint, yang Word-nya ya Pak. Ya, makalahnya Bu. Mm-mm. Ya, Terima kasih. baik. Bu Cukup Vicky, Bapak bertanya, Ibu. Bu. Ya, silakan Bu Ima. Bu, itu kan tadi ada ikterik atau jaundice. Itu kan beda dengan ikterik itu apa yang hiperbilirubin. Itu kalau dari atresia biliar itu, apakah kadar bilirubin direct dan indirectnya juga meningkat? Oke, kalau untuk pasien dengan atresia biliar, kira-kira yang meningkat apa Bu? Bilirubin indirectnya? Ya, direct ya untuk yang ini terkonjugasinya, Bu. Yang direknya atau direknya ya, Bu ya? Kalau untuk ininya sebentar. Kayaknya kalau yang terkonjugasi itu yang untuk meningkat itu adalah bagian direknya. Kalau untuk yang pasien dengan hiperbilirubin indirectnya ya, Bu ya. Kalau yang Directnya sih bukan. kayaknya untuk yang terkonjugasinya. Oke. Karena kalau pasien dengan hiperbilirubin itu kan maksimal adalah 10 ya, 10 untuk pasien sudah dikatakan hiperbilirubin. Tapi kan dia bisa balik lagi. Tapi kalau pada pasien dengan untuk atresia ductus hepaticus ini adalah yang terkonjugasinya sehingga karena dia terkait dengan gangguan pada bagian salurannya sehingga dia tidak bisa dia tetap tidak bisa untuk dilakukan untuk dilakukan fototerapi gitu.
Ya, bagian bilirubin terkonjugasi adalah bagian direknya, sehingga meningkat, sehingga akan menyebabkan kolilitiasis. Begitu, Bu Ima. Baik Bu, mungkin itu ada obat gitu enggak Bu? Mungkin yang diminumkan untuk pasien kayak gitu? Nah, kalau dilihat dari kasusnya, gitu ya, kalau ini kan sudah bagian dari apa, untuk gangguan yang ada di dalam ya, untuk terapi medikamentosanya, gitu ya. Untuk obatnya, kalau di sini adalah hanya terkait dengan suportifnya, Bu, terkait dengan peningkatan vitaminnya, vitamin ADEK-nya, mungkin hanya di defensif karena pastinya terkait dengan defensif vitamin, gitu ya. Sehingga ini adalah meningkatkan vitamin ADEK-nya, ADE-nya, ADEK. Nah, itu karena terkait dengan pemberian karena terjadi malabsorpsi lemak sehingga di sana vitaminnya juga diperbanyak. Kemudian kalau saya lihat untuk ininya tidak ada yang langsung ke obatnya tidak ada karena ini terkait dengan salurannya. Ya, yang hanya dilakukan adalah melakukan perbaikan dari salurannya itu, yaitu pertama kalau misalnya pasiennya memang benar-benar eh, sudah terdeteksi awal, maka harus dilakukan operasi Kasai terlebih dahulu, gitu. Kalau untuk obat, untuk ininya ya mungkin setelah dilakukan operasi Kasai, maka dilakukan perbaikan untuk nutrisinya, kemudian perbaikan untuk vitaminnya, kemudian mungkin perbaikan terkait dengan gaya hidupnya, gitu. Gitu Bu Ima. Itu baik, terima kasih Bu Titi. Sama-sama Bu Ima. Ada lagi Bapak Ibu? Datang semua ya, 35. Harusnya berapa toh Bu? Kok ada 35? Harusnya sih kalau Absen ya? di absen 36, Bu. Oh, 36. Ada yang tidak masuk Ibu? Ada nih Bu, berarti Bu. Oh, Mungkin terpental-pental seperti Ibu Edwarda, oh, teman-teman yang oke, bagian oke. Merauke. Oke, oke. Terima kasih Bapak Ibu, masih semangat sekali ya ternyata ya kalau untuk ininya ya. Untuk apa? Untuk perkuliahannya. Besok lagi kalau misalnya ada yang kosong, saya maju nggak apa-apa ya Bu? Mungkin atau kita buat di hari Senin kali Bu. Nanti saya tanya teman-teman gimana Oh, di hari teman-teman kalau Senin. hari Senin. Oh, Khusus boleh, untuk Bu, boleh. keperawatan anak Bu. Daripada Kalau malam. iya Bu, daripada malam kan Bu. Betul Bu Nggih. Wiwi, saya setuju sekali. Ya benar, karena apa namanya Anda juga sudah capek gitu ya. Kemudian apa namanya Bapak Ibu juga punya anak kecil, seperti saya juga punya anak kecil. Ya, tadi Pak Kristomi juga putranya juga ikut gitu ya. Biar tambah pintar ya Pak putranya ya. Ya, Sudah diperawat. oke. Oh iya. Oke, cukup Bapak Ibu. Terima kasih waktunya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk malam hari ini. Selamat malam. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama, Nggih.